It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Denny itu nggak bisa menentukan nih sosok ini laki-laki atau perempuan, nggak bisa. Kenapa? Karena di wajah sosok itu ada kumisnya, tapi mohon maaf, dadanya menonjol macam perempuan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa malam ini sudah malam Jumat lagi, dan aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 197. Ya Allah, 3 episode lagi dan sampai part 200 kita, Wak. Banyak ya. Nah, di KW part 197 ini, Wak, aku akan menceritakan satu kisah yang aduh ya Allah, yang pasti bakal bikin kalian merinding kali. Ini tuh tentang teror menyeramkan dari sesosok makhluk yang diduga menghuni sebuah gelas, Wak. Gelas, itulah kenapa judul KW kita malam ini adalah gelas monyet, ya kan? Ih, memang betulan gelas dari, nantilah kalian dengar lah. Teror ini betul-betulan seram kali, betul, seram kali. Ini sosoknya tuh pasti nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Dan teror ini nggak cuma dialamin sama Wawa kita aja, Wak, tapi juga menimpa salah satu keluarganya dan juga kawan dekatnya. Bahkan kawan ini sampai dilarikan ke UGD loh gara-gara kejadian ini, tahu kalian? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Tutup horden kamarku bilang, cepat. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only, ya. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Denny dari Jawa Barat. Halo, Denny. Nah, jadi Wak, kisah ini bermula ketika Denny ini sedang berlibur di salah satu kawasan wisata yang cukup populer di Jawa Barat. Nah, pada saat itu Denny liburan gak sendirian, Wak. Dia sama keluarganya, ada mamanya, ayahnya, kakak, adeknya, dan juga dia mengajak teman dekatnya 2 orang namanya Niko sama Rama gitu kan. Ikutlah itu berlibur sama keluarganya si Denny. Nah, singkat cerita, Wak, liburan mereka pun dimulai. Gak ada yang aneh dengan acara liburan tuh. Nadia enjoy, kami semua berjalan dengan seru dan juga sangat menyenangkan. Terus sebelum rombongan mereka ini pulang ke rumah, Wak, destinasi terakhir yang ingin mereka datangi semuanya ini adalah sebuah cagar alam yang berada di kawasan wisata itu juga. Dan di cagar alam ini, Wak, memang banyak kali monyetnya, dan mereka pun semua sangat antusias berinteraksi dengan monyet-monyet itu, dengan ngasih apa, ngasih makan kayak gitu kan. Nah, ketika si Denny ini sedang melemparkan makanan terakhirnya ke monyet-monyet tuh, tiba-tiba aja Nadia, salah satu monyet yang ada di sana, balik melemparkan Denny sesuatu. Das, ada dilemparnya. Awalnya Denny nggak tahu tuh apa yang dilempar sama monyet nih, kaku gitu kan. Tapi ketika Denny mendekatinya, ternyata sesuatu yang dilempar sama si monyet ini adalah sebuah gelas antik, Nadia. Macamnya kayak logam kekuningan kayak gitulah kan. Entahlah si monyet ini dapat gelas ini dari mana, tapi waktu itu kupikir mungkin gelas ini punya pengunjung lain yang nggak sengaja tertinggal, diambil sama monyet. Atau bisa jadi juga monyet ini sendirilah yang ngusil ngambil gelas itu dari pemiliknya. Monyet kan juga kadang-kadang suka tiba-tiba ngambil barang orang kan, Wak. Apalagi kalau misalnya daerah wisata kayak gitu, barang-barang entah topinya wisatawan diambilnya, apanya segala macam. Nah, pikiran si Denny tuh kayak gitu. Tapi, Wak, meskipun Denny ini nggak tahu gelas itu punya siapa gitu kan, Denny memutuskan untuk ya udahlah, aku ambil aja lah, aku simpan, bagus kok gelasnya, kata dia. Dan pada saat itu, Wak, Denny mikirnya mungkin aja si monyet ini melemparkan gelas itu sama dia sebagai bentuk terima kasih gitulah, karena Denny sudah ngasih dia makan kayak gitu. Dan selain itu juga, gelas itu juga nggak jelek-jelek kali, antik bentuknya, Nadia, estetik
estetik. Lumayan lah ini bisa jadi hiasan, bisa kupajang di kamar aku, kata si Denny kan. Dah tuh, singkat cerita, setelah puas berwisata di cagar alam tadi, rombongan si Denny ini pun pulanglah itu ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Wak, sesuai dengan rencana tadi, Denny pun langsung meletakkan itu gelas pemberian si monyet tadi di kamarnya. Awalnya nggak ada, Wak, yang aneh di hari itu. Berjalan semua normal-normal aja, macam biasa. Aku udah mandi, udah beres-beres badan gitu kan. Sampai akhirnya memasuki waktu maghrib di hari itu, disitulah teror mengerikan tuh dimulai, katanya. Jadi ceritanya, Wak, pada saat itu si Denny ini lagi mau menutup horden jendela rumah mereka, karena kan udah mau menjelang maghrib, menjelang malam nih kan, nutup horden. Nah, hordennya itu ada sisi kiri, ada sisi kanan. Satu gelombang, aduh aku kangen sama Kak Jil lah. Oke, ada gelombang, kok gelombang kiri, ada horden yang di kiri, ada horden yang di kanan. Nah, ketika itu si Denny ini nutup jendela dari horden kiri dulu. Waktu dia tarik set dari sudut mata kanannya, dia nengok macam ada orang yang juga lagi ikut nutup horden sebelah kanan. Sebelah ini berarti kan. Nah, tadinya Denny mikir, oh itu mungkin kakak aku gitu kan. Tapi ketika si Denny menoleh ke sana, Wak, disitulah Denny melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya, Wak. Apa yang dia tengok? Ini tolong kalian bayangkan ya. Denny lihat ada sesosok makhluk berambut pendek dengan kedua tangan yang tampak kayak patah gitu. Dan dia nggak punya kaki, Wak. Dia nggak punya kaki, cuman setengah badannya aja. Jadi dari pinggangnya sampai ke kepalanya. Ya, terus mukanya, giginya ompong semua. Giginya ompong dan dia tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Terbayang. Dan yang paling bikin si Denny ini merinding sebadan-badan, Wak, Denny itu nggak bisa menentukan nih sosok ini laki-laki atau perempuan, nggak bisa. Kenapa? Karena di wajah sosok itu ada kumisnya, ada kumisnya. Tapi mohon maaf, dadanya menonjol macam perempuan. Bisa kalian bayangkan ya? Itu aku tengok, waktu dia nggak kemunculan sosok itu yang nge-freeze si Denny nggak bisa gerak. Makhluk apa nih? Lalu dengan gerakan secepat kilat, Wak. Aduh, kenapa ya? Lalu dengan gerakan secepat kilat, sosok tadi itu melayang dan posisinya berpindah persis tepat di depan muka aku, Nadia. Saking dekatnya posisi itu sampai aku bisa merasakan kepala makhluk tuh nempel ke ke wajah aku. Ini betul nggak nih? Apa nih? Astagfirullahaladzim, jantung aku berdetak udah gak karu-karuan lagi, Nadia. Tapi yang hanya bisa Denny lakukan itu cuma berdoa dalam hati, Wak. Dia gak bisa bergerak. Dan untungnya gak lama kemudian sosok itu pun melayang, Wak, macam menjauh gitu kan dari si Denny. Dan ketika si Denny ini mencoba mengedipkan matanya berkali-kali, badannya gak bisa digerakin, matanya dikedip-kedipkan kan, untuk bisa meyakinkan dia juga ini betulan yang gue tengok apa enggak nih. Nah, waktu ku kedip-kedipkan mataku, Nadia, tiba-tiba sosok itu berubah. Berubahnya ngapain? Berubah wujud menyerupai mama aku. Tuh refleks aku Mama, kata kayak gitu kan. Ini sosoknya masih mundur. Mendengar teriakan Denny yang bilang mama tadi, sosok yang menyerupai mama tadi nggak respon apa-apa, Wak. Dia malah balik badan, terbang dia masuk ke dalam kamar aku. Nah, dia fix bukan mama tuh, nembus. Balik ketakutan lagi lah aku. Waktu itu dia mikir, oh mungkin tadi tuh mama aku. Tadi tuh aku mikirnya kenapa dia jadi setengah badan, mungkin halusinasi. Tapi setelah nengok mama yang nembus tuh, oh bukan fix nih, hantu nih. Dan gak sampai situ aja, Wak. Di tengah rasa takutnya si Denny itu lagi, tiba-tiba sosok yang menyerupai mama nih muncul lagi, dia kan dari balik kamar tuh. Dia bilang apa? Penakut sekali kamu, katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Denny, nasib kau nengok kayak gitu. Dan ya Allah, dan kejadian menyeramkan itu adalah momen pertama kalinya aku nengok hantu, Nat. Aku nih tumpul macam kau nggak pernah bisa aku tengok hantu. Itulah aku tengok pertama kali, kata. Otomatis di sini Denny pun shock lah kan, Wak. Dia saking shocknya, aku nggak bisa ngomong apa-apa loh saat itu. Aku cuma duduk di kamar, aku basuh mukaku, terdiam aku macam mau mencerna. Itu tadi aku tengok nih betulan apa enggak nih, aku halu atau enggak nih. Dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, Wak. Diam aja deh waktu itu kan. Nah, belum lagi terjawab itu semua, Wak. Lagi-lagi di hari yang sama atau setelah maghrib itu, teror mengerikan ini datang lagi. Tapi bukan ke Denny, ke bapaknya si Denny, ke ayah. Masih di hari yang sama tuh ya. Jadi ceritanya waktu saat memasuki jam 9 malam, Wak, ayah yang waktu itu lagi di luar udah balik ya kan. Dan jam 9 tuh ayah balik, diparkirkan lah mobil tuh dalam garasi. Orang rumah dangan ya, bapak udah pulang, ayah udah pulang gitu kan.
Tapi tunggu dari dalam rumah, kok ayah nggak masuk ke dalam rumah nih. Heranlah keluarganya kan, mereka pergilah ngecek ke garasi. Waktu sampai di garasi, ternyata ayah dalam kondisi pingsan di dalam mobil. Ayah pingsan bu, ayah pingsan gitu kan. Dengan panik Denny ambil kunci cadangan, dibukalah itu mobil, dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian ayah sadar balik. Nengok ayah udah sadar dari pingsannya, mereka pulang. Sudah ya kenapa ya? Ayo yuk masuklah dulu, masuk dipapah lah sama mereka, masuk ke dalam rumah ya kan. Ayah kenapa kok bisa pingsan dalam mobil? Kenapa ya? Nih sakit ayah, kata gitu. Paniklah mereka. Dengar pertanyaan itu dengan wajah yang masih takut bercampur kaget, panik gitu ayah. Nah dia pucat muka bapakku. Ayah bilang apa? Tadi waktu ayah mau turun dari mobil, ada yang meluk ayah dari belakang kencang kali. Pas saya tengok ke belakang, hantu rupanya nak, kata ayah. Hah, hantu? Macam mana bentuknya ya, kata mereka kan. Di situlah ayah bercerita tentang sosok yang dia tengok tadi. Dari cerita ayah, Denny menyimpulkan bahwa sosok yang mengganggu ayah merupakan sosok yang sama seperti yang dia lihat tadi. Deskripsinya sama Nadia. Bapakku bilang rambutnya pendek, setengah badan dia, badan sampai kepala aja dia ompong. Terus ayah juga bingung itu cowok apa cewek, soalnya dia berkumis sama ada ya. Ada dadanya, mohon maaf. Nah, menyadari kalau mereka berdua diteror oleh sosok yang sama, Denny pun akhirnya buka suara lah soal kejadian tutup horden tadi sore ke keluarganya. Ya biar ayah tahu ya tadi sore gini. Oh Denny ceritain lah kayak gitu kan. Nah di sini pada ketakutan juga nih semua keluarganya, dan di situ juga mereka sekeluarga nih kebingungan. Loh kenapa kita diganggu? Bukannya dari dulu kita nih selalu aman-aman aja di rumah nih. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi semenyeramkan ini, kata ayah kan. Berbagai pertanyaan berkecamuk lah itu di kepala mereka. Denny sama keluarga teruslah itu membahas hal ini kan. Sampai akhirnya mereka pun mencurigai sesuatu. Nah, waktu itu ayah bilang, Nan, selama ini kan rumah kita nih aman-aman aja kan. Berarti kemungkinan sosok itu bukan penghuni rumah ini. Apa mungkin sosok itu ikut kebawa pulang dari tempat wisata kemarin ya, kata si ayah. Denny nimpal, bisa jadi juga ya. Karena kan pas kali pula kan kita baru pulang dari wisata, katanya. Iya, tapi kalau memang itu sosok dari luar, sosok itu berasal dari mana? Kenapa dia bisa ikut ke sini, kata ayah. Bentar loh, apa ada di antara kalian yang bawa pulang sesuatu dari tempat wisata kemarin tuh, kata si ayah. Nah dengan pertanyaan ayah, disitulah aku baru teringat dia. Ya, gelas tuh nak, gelas yang ku bawa dari salah satu monyet di sana. Astagfirullah ya, apa jangan-jangan itu semua ada hubungannya sama gelas yang kemarin aku bawa ya? Soalnya waktu itu ada monyet ngelempar gelas sama aku. Karena gelasnya bagus, aku bawa pulang. Itu sekarang gelasnya ada di kamarku. Ya Allah, Den. Ya udah bisa jadi juga itu gara-gara gelas itu. Mungkin aja sosok yang kita berdua tengok tuh rumahnya dekat gelas itu. Kau juga nggak tahu kan gelas itu dari mana? Monyetnya ngasih. Monyet tuh dapatnya dari mana? Kita nggak tahu loh asal usul gelas nih. Udahlah sekarang taruh aja lah gelas itu di gudang, jangan taruh di kamar, kata si ayah. Iyalah ya, nanti ku simpan di gudang aja, kata siapa kan, kata Denny. Tapi kan waktu itu udah malam Nadia, takutlah aku sebenarnya ke gudang. Udahlah besok aja lah aku pindahkan gelas itu, aku simpannya dulu dalam lemari kamarku, kata dia kayak gitu. Dah. Nah tibalah keesokan harinya, sebelum membawa gelas itu ke gudang, Denny ini sempat terduduk bentar di kamarnya, dipegangnya lagi, dipandang-pandangnya lah gelas ini kan. Dengan terheran-heran Denny pun ngebatin, apa betul semua teror kemarin tuh asalnya dari gelas ini? Masa sih kok bisa ya? Kayak gitu masih bertanya-tanya lah dia kan. Nah tepat ketika Denny sedang mempertanyakan hal itu, tiba-tiba nih panas gelas tuh. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang panas lah gitu. Refleks Denny terhempas gelas tuh, untung gak pecah. Astagfirullahaladzim, katanya. Memang gak betul nih gelas nih. Gak betul, udah aku taruh di gudang aja lah, kata kayak gitu kan. Dilapis lah pakai kain waktu itu. Udah gak panas lagi. Bawalah ini ke gudang. Dan ditaruhlah gelas itu di dalam kayu lemari yang ada di dalam gudang, Dan setelahnya gak lupa tuh Denny kunci lah lemari itu lagi. Memang kuncinya juga tempel di situ. Nah setelah menaruh gelas itu di lemari, Denny pun melanjutkan kegiatannya dengan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Ya gelas sudah disimpan di lemari gudang. Dan alhamdulillahnya sepanjang hari itu Denny maupun keluarganya juga aman-aman aja, nggak ada lagi teror apapun dari si sosok kemarin kan. Dari situlah Denny makin yakin lagi, oh iya tuh gangguan tuh dari gelas tuh lah gitu. Tapi besok harinya jam 4 pagi Nadia, ketika Denny sama keluarganya masih terlelap, satu rumah aku tiba-tiba terbangun gara-gara dengar ada suara gaduh ya. Dan sumber suara itu berasal dari mana?
dari gudang belakang. Pada saat itu juga Denny ini langsung menduga kalau itu pasti berasal dari gelas monyet yang kemarin aku taruh dalam lemari. Itu pastilah itu. Dari suaranya waktu dengar seolah-olah gelas itu macam terlempar-lempar dalam lemari itu, macam diguncang-guncang dalam lemari itu. Macam gelas juga mau keluar tapi nggak bisa. Jadi gelas itu macam ngebentur-bentur dirinya di bagian dalamnya lemari. Kebayang kalian bunyinya kayak gimana kan? Nah, karena suaranya nggak berhenti-henti, akhirnya ayah pun memberanikan dirilah itu buat ngecek langsung ke gudang. Ketika ayah buka, masih dung, dibukalah lemari itu Nadia. Dan ketika ayah membuka lemari itu, tiba-tiba ayah dibuat kaget ketika gelas tuh ada dalam lemari itu ada terduduk rapi lah dia di situ kan. Tapi dalam lemari itu juga ada banyak kali bekas seperti benturan kayu yang lagi dipalu tuh. Jadi macam ada cekung-cekungnya tuh Nadia dalam lemari itu. Sebelumnya nggak ada loh. Wah ini nih Dek, bergerak-gerak dia nih Dek, tengoklah nih ya, tengoklah kata dia, kata ayah kan. Melihat hal itu ayah pun sepakat dengan dugaan Denny tadi. Sepertinya betul kalau suara berisik yang mereka dengar tadi berasal dari si gelas yang terlempar-lempar di dalam lemari ini. Dia kelempar gegara apa nggak tahu. Nah, kejadian ini jelas membuat keluarganya Denny yang semula adem ayem aja makin nggak nyaman lah dengan gelas itu kan Wak. Akhirnya di hari yang sama itu, di siang harinya ayah memutuskan untuk memanggil seorang ustadz ke rumah. Nah, singkat cerita akhirnya ustadznya nyampe di rumah dan Pak Ustadz ini pun langsung lah itu memeriksa si gelas monyet tadi nih. Lalu tidak lama kemudian Pak Ustadz bilang, saya kurang tahu gelas ini sebenarnya berasal dari mana Pak, tapi memang betul gelas inilah yang bermasalah. Jadi saran saya lebih baik gelas ini dibuang aja, tapi buangnya di sungai ya biar dia hanyut, kata Ustadz. Dah lah tuh, setelah mendengar saran dari Ustadz, ayah pun langsung nyuruh aku Nadia, nyuruh si Denny untuk membuang itu gelas ke sungai yang kebetulan lokasinya juga nggak jauh dari rumah mereka. Adalah di aliran sungai dekat rumah kami. Nah, Denny pun mengiyakan perintah itu. Dia pun meminta tolong ke salah satu temannya, Niko. Masih ingat kalian yang juga ikut liburan tuh untuk menemani dia ke sungai buang ini gelas gitu kan. Dah lah, Niko mau dijemput sama si Denny. Nah, selama di perjalanan menuju ke sungai, Denny ceritalah itu tentang semua teror yang dia dan keluarganya alami beberapa waktu terakhir ini. Dan Denny juga bilang besar kemungkinan Wak, teror yang hantuin keluarga aku tuh ya berasal dari gelas misterius inilah. Gelas ini mau aku buang ke sungai, kata dia kayak gitu. Nah, tapi setelah menyimak cerita dari si Denny, Niko nih nggak percaya Wak. Dia kayak, masa iya? Masa gelas sekecil itu ada penghuninya? Ada aja kuning. Coba lihat sini lah. Setelah gelasnya aku bawa balik lah. Nggak usah aku buang sungai, bagus gelas nih Wak. Nah, buat aku aja, biar aku sendiri yang buktikan. Kalian tanggak, kataku kok lagi halu kok tuh digitu kan sama sini kok. Janganlah, kata siapa, kata Denny, jangan lagi. Nanti kalau kau kenapa-napa gimana, udah kita buang aja. Orang Ustadz tuh bilang juga di sini ada penghuninya kok. Nanti kau kenapa-napa Wak. Kau aja tuh yang penakut. Dan udahlah sini kasih aku. Kalau memang aku betulan diganggu baru aku percaya samamu. Baru aku percaya sama Ustadz. Udahlah sini biar aku bawa pulang, kata dia. Kau ini udah aku kasih tahu nggak percaya, udah sana ambil lah kau. Kalau ada apa-apa aku nggak tanggung jawab ya kau ya. Ingat, kau jangan sepele sama gelas nih. Aku udah ngalamin langsung loh, bapakku udah ngalamin langsung. Nggak apa-apa sini. Dah, tenang kau. Balik aja lah kita lagi yuk, kata si Niko. Dah lah, kira gelas monyet itu pun dibawa pulang sama Niko. Nggak jadi dibuang ke sungai Wak. Dan setelah itu Denny baliklah lagi ke rumah dan bilang ke orang tuanya kalau ibu, ayah, gelas itu sudah kami buang ke sungai. Padahal bohong kan, dibawa sama si Niko ya. Nah terus Wak, keesokan harinya waktu si Denny ini baru bangun tidur, dia terkejut ketika dia melihat ada banyak sekali panggilan telepon tidak terjawab di handphonenya. Dan panggilan telepon itu ternyata dari kawan dekat dia yang lain, Rama, yang juga kemarin ikut liburan itu. Ngapa nih Rama banyak kali nelpon aku nih? Akhirnya tanpa pikir panjang, Denny langsung nelpon si Rama kan. Titit nyambung, diangkat sama si Rama. Nah di sambungan telepon itu Wak, dengan panik Rama bilang apa? Den, kau udah dengar kabar tentang Niko belum? Kata si Rama. Ngapa Niko? Niko kenapa? Aku dapat kabar dari keluarganya Niko. Mereka bilang waktu bangun tidur Niko ini tiba-tiba nggak bisa dengar. Sekarang Niko lagi dibawa ke UGD. Kata siapa? Kata si Niko. Kata si Rama kan. Nggak bisa dengar, peka dia tiba-tiba. Nah, dengar kabar dari si Rama, akhirnya dengan cepat Denny pun langsunglah tancap gas menuju ke UGD tempat si Niko ini dirawat. Sesampainya di sana, Niko langsunglah ketemu sama Rama dan keluarga Niko lagi nangis keluarga di situ Nadia. Mereka lagi menunggu Niko yang sedang diperiksa. Nah di sanalah Wak, ngapa sih Niko Wak? Ceritalah sama aku, kata dia ke si Rama. Di situ Rama ceritalah kalau waktu si Rama nyampe ke rumahnya Niko setelah dihubungin sama orang tuanya Niko Wak, Rama ini melihat Niko dalam keadaan yang sangat prihatin. Rama melihat Niko hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, kedua matanya bengkak.
bengkak, terus hidung sama telinganya ada bekas darah gitu baru keluar, kering toh kalian. Berteriak Niko di situ, "Bapak, Ibu, Pak, Ibu, aku nggak bisa dengar apa-apa sama sekali. Tolong aku, Pak, Bu." Itu katanya Wak, kata si Rama. Jadi peka Wak, siapa si Niko nggak bisa dengar. Nah, mendengar penjelasan Rama, Denny pun langsung sadarlah kalau kejadian yang menimpa si Niko ini pasti ada kaitannya sama gelas pemberian monyet tuh. Gara-gara itu nggak ya? Pasti orang kemarin bebe aja kok. Kenapa nih kayak gitu lah? Terpikir atau sirok lah sama siapa ini? Sama Denny. Nah, di tengah lamunannya Wak, tiba-tiba kakaknya Niko menghampiri si Denny sama Rama. Si kakak ini bilang, "Dek, makasih ya udah bantu bawa Niko ke rumah sakit tadi. Tapi sekarang lebih baik kalian pulang aja lah. Kayak Niko ini juga pasti diopname kok ini. Kasihan kalau misalnya kalian nunggu di sini. Udahlah, tenang aja lah, Niko udah banyak kok yang jagain di sini, udah banyak nungguin," kata kakaknya. "Udah Kak, nggak apa-apa, kami tunggu aja di sini, baru nyampe juga kok kami. Nanti kalau seandainya kami mau pulang, kami pulang Kak ya," gitu. "Oh ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, udah tenang." Mereka tunggulah itu di rumah sakit kan. Udah beberapa saat, abis itu kami baliklah ke rumah masing-masing dulu. Waktu pulang tuh pun udah nggak enak perasaan aku, masih cemas juga mereka Wak, menunggu kabar terbaru tentang si Niko. Dan setelah 4 hari Niko ini diopname Wak, kakaknya Niko pun akhirnya memberikan kabar kalau Niko diperbolehkan pulang ke rumah. Pendengaran Niko sudah mulai membaik juga, dan Niko sudah bisa mulai mendengar sedikit demi sedikit suara di sekitarnya. Dan ada sembuh nih si Niko kan, udah agak membaik lah gitu. Nah, setelah ketemu langsung sama Niko dan melihat kondisi Niko ini udah pulih, di saat itu juga lah langsung aku tanya itu tentang apa yang sebetulnya terjadi, karena kenapa kok bisa tiba-tiba sakit, kenapa kok tiba-tiba bisa jadi peka, apa ini ada hubungannya sama gelas monyet yang kau bawa waktu itu gitu kan. Tanya tuh semua sama Niko. Nah, inilah dijawab sama Niko Wak. Nah, jadi ini cerita dari si Nikonya ya. Jadi ceritanya setelah Niko membawa pulang gelas monyet itu ke rumahnya Wak, di situ Niko ini sempat melakukan sesuatu lah ke gelas itu. Padahal kan tadi dia udah mewanti-wanti kan untuk jangan berbuat sembarangan sama gelas itu. Gelas ini juga udah mau dibuang, bandel dia, ngeyel dia kan. Tapi kalian tahu, pada malam harinya sebelum mau tidur, Niko malah menjadikan gelas itu sebagai asbak rokoknya ya. Waktu itu Niko ngerasa apa yang dia lakukan ya biasa-biasa aja, orang memang mau dibuktikan ya kok. Nah, dia ngerokok, saat dia buang lah abunya di situ, digitukannya lah pokoknya. Nah, setelah ngantuk, Niko pun tidurlah seperti biasa. Nah, tidur nih. Tapi Wak, setelah aku tidur tuh tiba-tiba Niko ini terbangun gara dia ngerasa seperti ada orang yang lagi loncat-loncat di atas kasur ya Wak. Loncat-loncat, lalu dengan mata yang masih terkantuk-kantuk, pelan-pelan kubuka lah mataku. Mau nengok nih siapa yang loncat-loncat dekat kasur aku nih, kucing kah, kakak aku kah, adik aku kah gitu kan, siapa gitu. Ketika Niko membuka matanya Wak, tepat di situ ngantuk aku langsung hilang Den, katanya. Apa Wak? Waktu itu Niko melihat dengan jelas yang melompat-lompat di atas kasurnya dari tadi ternyata adalah sosok setengah badan tanpa kaki. Dia punya kumis tapi punya dada yang menonjol seperti perempuan, giginya ompong kayak gitulah, seperti itu. Dan itulah dia Wak, sosok yang sama seperti yang kemarin neror si Denny sama ayah tuh. Datangin si Niko sama sosok yang sama. Bayangkan sama kalian, 3 orang loh digini nampain kayak gitu. Nah, menyadari kalau Niko udah terbangun dari tidurnya, si sosok ini tuh pun natap ke Niko sambil loncat-loncat nih. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat, tiba-tiba sosok itu udah berpindah posisi di tindihnya tubuh aku Denny. Dan makhluk itu langsung tertawa seolah-olah lagi mengejek Niko yang ketakutan. Dasar manusia tolol. Terus dia nanya Wak, Lebih berguna yang mana? Telinga atau mata? Cepat, pilih salah satu. Atau putarin. kata si sosok itu, pilih mata atau telinga? Dengar pertanyaan itu refleks ku jawab Denny, kata si Niko kan. Ku jawab mata, aku pilih mata, kata. Dan gak lama setelah Niko jawab itu, sosok itu pun langsunglah mendekatkan wajahnya ke Niko. Dari jarak dekat itu si sosok menyeramkan ini tiba-tiba meniup telinganya Niko. Mata atau telinga? Mata. Telinga yang ditiup. Niko bilang, bau kali Wak, mulut apa tuh, mulut sosok tuh bau kali, macam muntah aku. Ditiup kayak gitu kan. Dan setelah sosok itu niup telingaku Den, nah disitulah aku udah nggak ingat apa-apa lagi. Pingsan aku waktu itu langsung. Belum habis lagi nih Den, belum ya. Aku bangun besok harinya. Nah keesokan harinya Wak, ini cerita lanjutnya ya. Keesokan harinya waktu si Niko ini terbangun dari pingsannya sama tidurnya juga lah mungkin kan. Sesaat kemudian Niko terkejut, gegara nengok bantal aku penuh darah. Ngapa nih ku tengok mimisan aku udah sampai kering darah tuh. Nggak dari hidung aja Wak, dari telinga juga. Panik lah aku kan, teriak lah aku manggil mama bapak aku, bapak ibu gitu kan. Tapi kalian tahu Wak, di situlah aku baru sadar aku udah nggak bisa lagi dengar suara teriakan aku sendiri. Bapak ibu, kok nggak ada nih? Coba lagi bapak ibu, coba menjerit minta tolong, nggak ada aku dengar suaraku Den. Diteriak-teriakin kayak gitu, orang tuanya dengar, masuklah semuanya kan. Kenapa nak? Kenapa kok berdarah-darah gitu kan? Kamu kenapa
bapaknya datang. Waktu mereka ngomong, aku betulan nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa. Nangis aku, Pak, aku nggak bisa dengar bapak ngomong apa, aku nggak dengar, kata kayak gitu. Dan setelah menyadari kalau Niko kehilangan pendengarannya, barulah tadi mereka panik, nelpon Rama, kawan dekatnya si Niko juga kan, dan minta bantuan warga yang punya mobil, tampung, pergi bawa ke UGD. Nah di situ Niko juga cerita kalau selama di UGD semua dokter, perawat kebingungan sama kondisi aku, dan karena mereka tidak menemukan kerusakan di telinganya Niko, Wak. Bahkan pengobatan medis yang coba mereka beri untuk Niko selama berhari-hari itu juga nggak buat kondisinya membaik. Enggak. Barulah itu entah kenapa di hari ketiga Om Nama, keluarganya si Niko ini berinisiatif manggil Ustadz. Disitulah Niko akhirnya diruqyah itu di sekolah, di sekolah pula, di rumah sakit. Niko diminta untuk meminum air yang sudah didoakan sama Ustadz. Nah setelah meminum air doa itu, barulah kondisi Niko ini berangsur-angsur membaik, Wak. Barulah di hari keempatnya dia udah boleh balik kan. Dan setelah mengalami kejadian itu, disitulah Nadia Niko yang awalnya sombong tadi itu akhirnya percaya kalau gelas monyet ini memang ada sesuatunya, Wak. Akhirnya tepat pada saat itu juga Niko sama Denny langsung membuang gelas itu ke sungainya. Bukan aku lagi yang inisiatif, ayo udah agak sembuh aku ke sungai gitu, kita buang ini apanya, gelas aku. Percaya kan kau? Itulah kau. Dan alhamdulillahnya sejak dibuangnya gelas itu ke sungai, teror menyeramkan itu udah nggak pernah datang lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Denny, keluarganya, ayahnya khususnya, dan juga Niko temannya. Apa nggak seram? Merinding nggak kalian? Hah? Kalian bisa bayangkan kan bentuknya kayak gitu? Ya Allah, baru sekarang inilah Wak, aku tahu ternyata ada sosok hantu yang se-annoying itu, semenyeramkan itu. Giginya ompong, nggak punya kaki, punya kumis, tapi ya dadanya menonjol. Bisa Wak tengok kuntilanak ini apa genderuwo berbulu kayak gini sosoknya. Nggak kebayang aku segemir masa mana takutnya si Denny, ayah sama Niko waktu bertatapan sama sosok ini kan. Ya Allah, dari cerita ini kita bisa belajar, Wak, ya, jangan sembarangan ngambil sesuatu yang bukan punya kita. Memang kadang niatnya cuma untuk kenang-kenangan, buat iseng aja, nggak sengaja gitu kan. Tapi ya itu, kita nggak tahu, Wak, sesuatu yang kita ambil ini aman atau enggak. Jadi biarlah kalau memang itu bukan punya kita, janganlah pernah diambil ya. Nah, segitu aja lah pokoknya dari aku. Kalau kalian juga punya pengalaman horor yang pengen di-share ke kita semua, boleh langsung kirim aja ke email Kisah Horor Wawa ya, sayangnya ke Kisah Horor Wawa. Nggak usah ke email bisnis, nggak usah juga ke WhatsApp admin, nggak bisa, ke email Wawa, kisahhororwawa@gmail.com ya. Subjeknya kalian kasihlah itu judulnya apa, sertai juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.